Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para pemirsa. Berikut ini akan dijelaskan tentang kunci jawaban ujian akhir semester mata kuliah Fisika Dasar 2 Teknik Pertambangan FTK Universitas Trisakti semester genap tahun akademik 2023-2024. Yang akan dijelaskan pada bagian berikut ini, yang pertama tentang naskah soal ujiannya sendiri, kemudian penjelasan penyelesaian soal UAS nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Kita akan awali dengan naskah soal ujiannya. Nah, ini adalah mata kuliah Fisika Dasar 2 dengan kode MGF 6202. Tahun akademik 2023-2024 semester genap FTKE jurusan Teknik Pertambangan. Pelaksananya Kamis 27 Juni 2024. Kemudian ada koordinator mata kuliah, kemudian ada validasi dari sekretaris prodi dan ketua prodi. Kemudian soal ada aturannya untuk pelaksanaan ujian, kemudian dilengkapi juga dengan capaian pembelajaran program studi dan capaian pembelajaran mata kuliah. Yang dilingkari ini adalah kontribusi mata kuliah ini terhadap CP Prodi. Kemudian CPMK-nya ada 5, ini secara eh, detail dijelaskan di sini. Kemudian soalnya ada 5, para pemirsa. Masing-masing soal ini mewakili CPMK, kemudian CP Prodinya, kemudian bobotnya, dan nilai dari peserta. Soalnya nomor 1 itu tentang eh, efek Doppler. Kemudian soal nomor 2 tentang lensa. Kemudian soal nomor 3 tentang lensa ganda yang digunakan sebagai dasar atau optik. Kemudian soal nomor 4 itu tentang interferensi, yaitu interferensi selaput tipis. Kemudian nomor 5 adalah tentang difraksi. Soal ini dilengkapi juga dengan kumpulan rumus untuk mengingatkan kepada para peserta ujian, memudahkan di dalam menyelesaikan soal ini. Demikian gambaran dari soal ujiannya. Kita akan lanjut dengan pembahasan penyelesaian soal untuk soal nomor 1, para pemirsa. Soalnya terkait dengan efek Doppler, sebuah mobil jeep berjalan dengan kecepatan 72 km per jam. Dari arah berlawanan muncul mobil ambulan berjalan mendekati mobil jeep dengan kecepatan 108 km per jam. Ini mobil jeepnya ke kanan, ini mobil ambulannya ke kiri. Mobil ambulan membunyikan sirine dengan frekuensi 900 Hz. Diketahui kecepatan suara pada saat itu sebesar 340 meter per second. Selanjutnya yang ditanyakan ada 4, per pemirsa. Yang pertama, frekuensi sirine yang didengar oleh mobil jeep. Ini yang di sebelah kiri. Kemudian B, frekuensi sirine yang didengar oleh orang diam di jalan dan didekati oleh mobil ambulan. Ini di pinggir jalan, di depan ambulan. Kemudian C, frekuensi sirine yang didengar oleh pengendara motor yang berada di belakang ambulan, ini sebelah kanan, berjalan berlawanan arah dengan kecepatan 54 km per jam. Jadi arahnya ke kanan, ambulannya ke kiri. Kemudian D, frekuensi sirine yang didengar oleh sopir mobil ambulan ini sendiri. Demikian soalnya para pemirsa. Nah, jadi kalau soal ini kita sederhanakan, maka diketahui kecepatan sumbernya yaitu ambulan 108 km per jam menjadi 30 meter per detik, frekuensi yang dipancarkan suaranya 900 Hz, kemudian kecepatan suara pada saat itu 340 meter per second. Kemudian kecepatan pendengar satu itu jeep ini sebesar 72 km per jam menjadi 20 meter per detik. Kemudian VP2 ini motor yang berjalan berlawanan arah dengan ambulan di belakangnya 54 km per jam menjadi 15 meter per second. Nah, untuk persamaan efek Doppler berlaku persamaan VFP sama dengan V plus minus VP per V plus minus VS kali FS, di mana V kecepatan lambat suara di udara, VP kecepatan pendengar,
Vs kecepatan sumber, Fs adalah frekuensi yang dipancarkan oleh sumber. Kemudian Fp adalah frekuensi yang didengar oleh pendengar. Nah, untuk kasus A, kecepatan pendengar yaitu sebesar 72 km per jam menjadi 20 meter per second karena mendekati sumber, maka persamaan Vp-nya plus. Kemudian sumbernya itu mendekati ke pendengar, maka ini menjadi minus. Ingat aturan plus minus untuk efek Doppler dikalikan 900 Hz ketemunya 1045 Hz. Nah, kemudian untuk kasus yang kedua, kecepatan pendengar itu karena diem berarti VP-nya sama dengan nol, berada di depan ambulan berarti ambulannya mendekati ke pendengar, maka ini minus. Maka frekuensi pendengar sama dengan 340 ditambah nol dibagi dengan 340 minus 30 kali 900 Hz, ketemunya 987 Hz. Kemudian kasus C, kecepatan pendengar sepeda motor di belakangnya, kecepatan 15 meter per second, menjauhi sumber, berarti ini minus. Kemudian sumbernya menjauhi pendengar, berarti ini positif. Nah, sehingga frekuensi yang didengar oleh pendengar menjadi 340 min 15 per 340 plus 30 kali 900 Hz, ketemunya 812,5 Hz. Kemudian kasus D, kecepatan pendengar itu sama dengan nol karena frekuensi yang didengar oleh sopir mobil ambulan sendiri. Berarti kecepatan relatif terhadap sumber suara sama dengan nol. Nah, sehingga frekuensi pendengarnya menjadi 340 minus nol dibagi 34. 340 plus nol karena diem relatif antara pendengar dengan sumber kali 900 Hz ketemunya sama atau frekuensinya tidak berubah yaitu 900 Hz seperti mendengar sumber yang diam. Demikian para pemirsa penyelesaian soal nomor 1. Kita akan lanjut ke soal nomor 2 para pemirsa yaitu tentang lensa. Objek setinggi 10 cm ditempatkan 15 cm di depan lensa cembung dengan jarak fokus 10 cm. Tentukan yang pertama posisi, tinggi, perbesaran, dan sifat bayangan. Kemudian yang kedua B, gambarkan jalannya sinar dari objek sampai terbentuknya bayangan. Soal ini kalau kita sederhanakan, yaitu diketahui H 10 cm, S jarak objeknya 15 cm, kemudian F jarak fokusnya 10 cm. Pertanyaannya S aksen, H aksen, M, dan sifat bayangan, kemudian gambar. Nah, penyelesaian soal ini, para pemirsa, kita menggunakan persamaan untuk lensa positif atau lensa cembung. 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. F-nya 10, S-nya 15, S aksennya kita cari. Kalau kita hitung, maka ketemu S aksen sama dengan 30 cm. Positif artinya nyata. Kemudian dengan menggunakan rumus yang kedua, S aksen per S sama dengan minus H aksen per H, kita masukkan nilainya S aksen 30, S-nya 15, kemudian H-nya 10 cm, maka H aksennya ketemu minus 20 cm, artinya negatif terbalik. Kemudian M perbesaran, kita pilih S aksen per S, yaitu S aksennya ketemunya sama dengan 30, S-nya sama dengan 15 jadi 2 kali artinya diperbesar sehingga sifat bayangannya adalah nyata dari sini kemudian dari sini terbalik karena negatif kemudian ini lebih besar 1 diperbesar. Nah, kemudian gambar jalannya sinar, meskipun ini tidak begitu tepat perbandingannya, para pemirsa, tapi gambaran secara umum bisa diperlihatkan di sini. Ini lensanya, ini objek. Kalau sinar sejajar sumbu utama, maka sinar akan dibiaskan atau dibelokkan melalui fokus. Kemudian yang kedua, sinar merah kalau melalui fokus akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Perpotongan sinar kuning dengan sinar merah itu adalah posisi dari bayangan. Nah, kemudian kalau ini posisi benda, ini posisi bayangan, terlihat sifat bayangannya nyata, terbalik, diperbesar. Demikian para pemirsa, jawaban untuk soal nomor 2.
Untuk jawaban soal nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 akan kita lanjutkan dengan video yang kedua yang akan dilanjutkan setelah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu dalam video kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.